Bang Rismon melakukan RJ menurut saya itu bukan murni karena beliau sadar bahwa hasil penelitian beliau keliru. Tetapi ada tekanan yang luar biasa, ada the invisible hand, ada tangan-tangan tak terlihat yang bermain untuk memaksa dia melakukan restoratif justice, mengubah hasil penelitian dia, dan kemudian hukum tidak lagi netral dalam perkara ini. Baik. Makasih Bang. Karena kalau hukum netral, seharusnya perkara apa yang disebutkan oleh sahabatku Bang Michael dan kemudian disampaikan juga oleh Pak Ugro, ternyata kami melihat bahwa memang kalau saya meminjam istilahnya seorang ekonom besar dunia namanya Adam Smith, dalam bukunya The Wealth of Nation, beliau menulis bahwa di dalam mekanisme pasar itu ada the invisible hand yang bermain. Begitu juga dalam perkara hukum. Saya kira ada tangan-tangan tak terlihat yang mencoba bermain di dalam perkara besar ini. Memang perkara ini adalah perkara ijazah. Dan satu-satunya ijazah di dunia yang menimbulkan polemik bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian yang jelas, tanpa ada transparansi, tanpa ada akuntabilitas dari yang punya ijazah juga, dan itu melibatkan mantan presiden di satu negara. Saya kira di dunia hanya punya Pak Joko Widodo. Dan ijazah ini bukan hanya dilihat oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga saya kira juga dilihat oleh dunia internasional. Karena kenapa? Ini melibatkan mantan penguasa 2 periode, ini melibatkan sistem politik di mana ada KPU, di mana ada partai politik yang mengajukan Pak Jokowi sebagai calon presiden. Kemudian juga ada universitas. Saya kira ini menjadi satu atensi dunia internasional untuk melihat sejauh mana sistem demokrasi kita berjalan dengan baik, sistem hukum kita juga sesuai dengan nilai-nilai due process of law, rule of law. Apakah akan terjadi tidak di dalam perkara Pak Joko Widodo ini? Ijazah ini begitu luar biasa dampak sosial politiknya gitu. Karena memang dari awal Pak Joko Widodo tidak transparan dan tidak akuntabel dalam memberikan penjelasan terkait dengan tuduhan ijazahnya. Kalau Pak Joko Widodo mengambil langkah hukum pidana, saya kira inilah kejelian dari Pak Joko Widodo untuk menghindar dari kewajibannya memberikan transparansi kepada rakyat yang dia pimpin. Karena apa? Suatu hasil penelitian ilmiah yang ditulis dalam satu buku Jokowi White Papers, itu kemudian harus beliau patahkan dengan melakukan langkah hukum pidana yang keras. Padahal di dalam ilmu hukum kita kenal, hukum pidana itu sifatnya adalah ultimum remedium. Itulah senjata terakhir yang digunakan pada saat semua mekanisme penyelesaian sengketa, perkara, perselisihan itu tidak bisa lagi diselesaikan dengan mekanisme lain. Tetapi Pak Jokowi menjawab buku Jokowi White Papers dengan mengambil langkah hukum pidana supaya apa? Dan saya kira hari ini Pak Joko Widodo berhasil. Karena beliau telah memaksa para peneliti-peneliti itu untuk kemudian mengakui dan mengkhianati hasil penelitiannya mereka sendiri bahwa ijazah itu asli tanpa tidak ada uji akademik yang apple to apple. Itu hal yang kedua. Singkat saja. Ya. Saya berikan 30 detik lagi, silakan. Ya, yang terakhir adalah ternyata kita melihat bahwa hukum itu tidak selalu netral. Karena di dalamnya ada kong kali kong, di dalamnya ada barter, di dalamnya ada intimidasi, di dalamnya ada pressure. Hukum tidak bekerja di ruang netral. Hukum bukan berarti sesuatu yang dasolen, sesuatu yang ideal, yang dicita-citakan di dalam kaidah, di dalam norma hukum, di dalam undang-undang, di dalam semua aturan perundang-undangan. Tetapi hukum juga bisa dibajak oleh kekuasaan. Itulah pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Bang Rismon melakukan RJ menurut saya itu bukan murni karena beliau sadar bahwa hasil penelitian beliau keliru. Tetapi ada tekanan yang luar biasa, ada the invisible hand, ada tangan-tangan tak terlihat yang bermain untuk memaksa dia melakukan restoratif justice, mengubah hasil penelitian dia, dan kemudian hukum tidak lagi netral dalam perkara ini. Baik. Makasih Bang. Karena kalau hukum netral, seharusnya perkara ini segera gugur. Karena P19
penyidik Polda Metro Jaya melanggar KUHP secara serius. Baik, cukup. Terima kasih. Silakan, Bung Itu Farhan. penutupan saya, Mas Aiman. Ini perjalanan yang meletihkan kita ya, tapi puncaknya juga ibaratnya ini bom nuklirnya itu yang namanya Rismon itu udah KO gitu. Jadi ke depan lebih lancar lagi gitu. Lebih lancar dan lebih rileks. Makanya malam ini kita nggak terlalu perang berat gitu. Mas Aiman juga agak santai ya, bukan gara-gara teguran KPI tapi gara-gara memang materinya ini bom Santai terus. ya udah selesai gitu. Oke. Dan kalian ini kenapa ya? Sudah KO gitu masih aja ngejek penguasa, hukum berat sebelah, kekuasaan, maksat gitu ya. Selalu begitu menilai gitu. Tolonglah Fer. Yang justru yang merasa tertekan tuh saya. Kamu tuh bawa ini rombongan ini mulu, ibu-ibu dibawa terus. Kita ngomong tepuk tangan, ngejek gitu. Itu sudah kalian Enggak, persiapkan. saya larang tadi kalau ngejek. Iya, Kalau tepuk tapi- tangan boleh. Tapi selalu gitu. Jadi apa yang kalian sampaikan di TV dan kenyataan itu berbeda gitu. Nah, jadi yang memutarbalikkan justru kami lihat teman-teman ini yang relawan ini yang kalian anggap kita sangat diuntungkan dengan kedatangannya Pak Rismon. Sebenarnya yang pada kenyataan itu berbeda. Mereka nggak mau, malah marah sama Pak Jokowi. Kenapa dimaafkan? Karena Pak Jokowi punya sikap negarawan gitu ya, negarawan yang artinya ya udahlah. 2 bulan lalu itu saya WA dengan Bang Sarip, ya itu jelas-jelas mengatakan Bapak terima kok, terima siapa aja minta maaf sebagai anak semua gitu. Nah ternyata memang diterima. Saya ajak beberapa orang. Nah, tapi yang terakhir itu Rismon pun ditolak sebenarnya. Makanya saya kaget gitu. Kok bisa diterima juga gitu. Ya karena, nah tapi sekarang anak-anak udah pada ngancam. Kalau Bang Roy minta maaf, yang lain minta maaf, mereka marah juga gitu. Biarkan aja. Kalau memang Bang Roy bisa bebas di pengadilan, ya alhamdulillah. Ngapain minta maaf? Ya, nggak apa-apa kan maksudnya ini. Oke, dipersingkat. Oke, Bung Farhan. saya persingkat. Jadi saya senang banget ya, artinya Pak Jokowi itu yang kalian persoalkan S1. Dulu ada ijazah SMA, semua udah berhasil, sudah kita tunjukkan itu asli. Padahal presiden itu tahu nggak, cuman tamat SMA pun bisa jadi presiden Indonesia. Saya tahu. Nah, kemudian Break satu lagi. dengan hak imunitas mereka sebagai kepala negara, itu pun kalian masih otak-atik sekarang tanpa rasa takut, tanpa rasa tata cara etika yang sopan gitu. Bahkan Bang Refli Harun aneh, Bang, kalau misalnya lawyer selesai, ini kok marah sama Rismon. Marah, kemudian kalian semua ngejelek-jelekin Rismon, itu kan haknya Rismon. Justru yang bermasalah ini apa? Fungsi pengacaranya gimana? Bukan menyangkut ideologi atau idealisme. Tapi ya kalau sudah dicabut udah selesai. Kalau kalian udah damai, diam aja. Nggak perlu lagi marah-marah dan itu nggak benar. Kemudian kalian semua menyerang. Karena itu adalah keuntungan kami. Oke. Selama ini saya berantem sama Rismon, sekarang kalian bersatu membantu saya untuk melawan Rismon. Tapi malam ini saya katakan bahwa kami sayang Rismon. Rismon itu adalah orang yang fair, gentle dan berani gitu. Daripada anak yang menderita masuk penjara, lebih dia minta maaf. Dalam Islam pun kalau minta maaf selesai. Jiwa besar. Inilah budaya kenapa kita terlambat gara-gara kita berpikir kalau orang minta maaf itu salah, kalah. Padahal selesai hukum gitu. Baik. Demikian. Oke, baik. Ini karena terlalu panjang, jadi saya berikan kesempatan satu segmen lagi. Kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami. Oke.